Tiduran di ranjang berjam-jam, menonton serial yang sedang hits, bermain game, atau mungkin menikmati teknologi realitas virtual. Hey, ini bukan hari rebahan sedunia. Mungkin beginilah cara kita naik pesawat di masa depan. Penerbangan panjang bisa memerlukan waktu sampai 10 atau bahkan 15 jam. Sepanjang perjalanan, kamu perlu memosisikan kaki agar tidak sekaku batang pohon, mengantisipasi jet lag, serta berusaha mengusir rasa bosan. Sudah saatnya mencari solusinya. Kabar bagus, maskapai sedang mengusahakannya. Kita terbiasa dengan pesawat yang memiliki beberapa kompartemen seperti ruang kargo dan kabin penumpang. Tapi suatu hari, semua ini akan jadi legenda. Konsep baru mengusulkan semua bagian ini akan sepenuhnya modular. Semuanya dapat dipindahkan dan diatur sesuai kebutuhan hanya dalam hitungan jam. Bahkan ada ide yang menyatakan penumpang akan ditempatkan di ruang kargo. Eits, tenang, kamu tidak akan diikat bersama kopermu. Justru kamu bisa berbaring nyaman di ranjang di ruang kargo. Sangat cocok untuk penerbangan malam. Sebaliknya, kursi berdiri sangat tidak nyaman. Banyak maskapai mencari cara untuk mengurangi harga tiket dan menambah jumlah penumpang. Mirip ikan sarden, kursi berdiri jauh lebih ringan dibandingkan kursi kelas ekonomi dan memuat lebih banyak penumpang di dalam kabin, sehingga tidak cocok untuk penerbangan jarak jauh. Dengan kursi ini, bisa dibilang kamu hampir tidak duduk. Semoga konsep ini tidak jadi kenyataan. Kembali ke hal menarik, kamu sedang tiduran, ada layar yang menayangkan acara TV favoritmu, dan semuanya dikendalikan dari ponsel pintar atau tabletmu. Terlebih lagi, kamu benar-benar terpisah dengan penumpang lain. Kabin pribadi bernama Air Layer ini diposisikan bertumpuk-tumpuk, jadi ada banyak tempat yang bisa digunakan. Sistem hiburan interaktif seperti layar ini sudah dipasang di kabin pesawat. Namun, ada beberapa alternatif. Akhir-akhir ini, teknologi realitas virtual atau VR jadi sangat populer. Hebatnya lagi, VR membantu mengurangi stres selama terbang karena kacamata VR dapat mengecoh otakmu agar merasa lebih stabil dan membuatmu lupa kalau kamu sedang ada di ketinggian 9,1 km di atas tanah. Gabungkan VR dengan kursi bioskop, penerbangan pun bisa jadi arena maraton film, tapi tanpa popcorn. Ide kursi seperti ini sangat menarik karena ringkas, ringan, dan nyaman. Kursi ini akan terlipat saat kosong dan menyesuaikan dengan orang yang duduk di sana. Suara yang luar biasa jadi tambahan yang sempurna, tapi headphone yang disediakan maskapai saat ini kurang diminati. Penerbangan masa depan akan mengatasi masalah ini dengan memasang sistem suara di kursi. Sistem ini akan meredam suara penumpang lain saat kamu menikmati kualitas suara tinggi tanpa memakai headphone yang mengganggu. Bahkan, penerbangan murah juga akan punya sistem ini. Layar hiburan di belakang kursi sudah tersedia. Layar ini punya sekian banyak film dan kamu juga bisa pesan makanan dan minuman dengan alat ini, sekaligus memberitahukan destinasimu. Nantinya, perangkat pribadimu juga akan mendapat perlakuan khusus di pesawat. Konektivitas saat ini mungkin mengganggu sistem pesawat, tapi di masa depan, sistem ini akan jauh lebih terlindungi. Pesawat akan mulai menyediakan Wi-Fi di banyak pesawat dalam beberapa tahun mendatang. Namun demikian, mengagumi pemandangan lewat jendela selalu jadi hiburan terbaik. Dan inilah alasanku selalu iri dengan pilot. Mereka bisa melihat semuanya. Untungnya, pesawat di masa depan akan punya dek pengamatan. Area yang sepenuhnya transparan ini ada di bagian atas pesawat dan akan menyajikan panorama hamparan awan yang luar biasa di sekitar pesawat. Para ahli meyakinkan, dek pengamatan ini tidak akan mengorbankan aerodinamika pesawat serta tidak akan mengembun. Saat ini, ada material yang bisa berubah transparan lalu kembali seperti biasa dalam hitungan detik sesuai keinginan. Dan material ini dapat dipakai di pesawat. Menurut konsep terbaru, pesawat di masa depan akan berbentuk seperti burung. Badannya jauh lebih ringan dan kokoh. Struktur jaring berlubang mirip tabung akan menggantikan badan pesawat yang solid. Material ringan yang bisa menahan kecepatan, awan, dan angin bisa digunakan di sini. Oke, badan pesawat yang sepenuhnya transparan mungkin agak berlebihan, tapi layar bisa menawarkan hiburan dan manfaat sekaligus. Salah satu proyek pesawat di masa depan akan menggantikan kabin panjang dengan sayap raksasa terbang.
Bentuknya akan mirip seperti ikan pari, tidak akan ada jendela, dan penumpang akan duduk di kursi yang bentuknya lebih mirip teater dibandingkan kabin pesawat saat ini. Produsen pesawat meragukan ide ini beberapa waktu lalu, hingga layar hiburan muncul. Gambar dari luar tidak hanya ditampilkan, tapi juga disesuaikan. Misalnya, matahari terbit ditayangkan lebih cepat atau lambat mengikuti titik destinasinya. Ini akan membantu penumpang tidur lebih baik, serta mengurangi jet lag. Para produsen pesawat sangat ingin segera mengganti pilihan bahan bakarnya. Diperlukan pesawat baru yang tidak bising, tidak melepaskan gas buang, dan tidak menghamburkan ribuan liter bahan bakar di setiap penerbangan. Dan dengan terobosan pengembangan baterai, mungkin saja pesawat listrik bisa terwujud. Ukuran pesawat ini tentunya harus relatif kecil, maksimal mengangkut sekitar 20 penumpang, dan tidak bisa terbang jauh, hanya terbang sejauh 482,8 km. Para ahli sedang mengupayakannya, tapi ini belum seberapa. Beberapa proyek hanya berfokus pada pesawat kecil seperti taksi listrik yang bisa terbang dan hanya memuat 5 orang. Taksi unik ini lepas landas secara vertikal dan membuat konsep jalanan macet total jadi cerita lama. Dan tahukah kamu, pengembang mesin jet listrik dan hibrida bertujuan mengurangi emisi karbon di dunia aviasi sebesar 25% dalam 5 tahun mendatang. Mesin senyap yang baru dikembangkan oleh Cambridge MIT. Pesawat ini tidak akan mengeluarkan bising di luar bandara. Dan NASA sedang mengembangkan N+3 Project, sistem penggerak pesawat 60% lebih hemat bahan bakar. Sayangnya, aviasi listrik masih sedikit jauh dari kenyataan. Prototipe pesawat listrik hanya bisa melewati uji coba penerbangan beberapa tahun mendatang ini. Jadi kita belum bisa menyaksikannya dalam waktu dekat. Saat ini, pesawat bermesin jet masih diutamakan, tapi semuanya pasti akan berubah. Suatu hari, mungkin ada pesawat yang melesat 25 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dari California ke Eropa hanya dalam 1 jam. Gampang saja, ini akan meledakkan tanah seperti pesawat ulang-alik. Berbicara soal kecepatan, apa kamu tahu kenapa pesawat supersonik tidak digunakan dalam aviasi komersial? Karena dentuman sonik saat menembus kecepatan suara, pesawat akan melepaskan suara ledakan yang lebih dahsyat dari badai kilat. Kalau setiap penerbangan memakai pesawat supersonik, bumi akan dipenuhi suara dentuman yang memekakkan telinga. Ini jadi satu tantangan lain yang harus dilewati. Peluncuran Supersonic Green Machine dijadwalkan pada 2030. Pesawat ini akan memakai mesin inovatif yang mampu mengurangi emisi nitrogen dan oksigen hingga 75%. Dan ekornya akan berbentuk V kotak yang seharusnya dapat meredam ledakan sonik. Demi penerbangan yang lebih nyaman, ditawarkan juga opsi futuristik. Kecepatannya tidak akan melewati kecepatan suara atau gaya 2,5G, tidak akan menekan tubuh. Konsep pesawat berbentuk V memisahkan badan pesawat biasa menjadi 2 bagian, dan kedua bagian ini jadi sayapnya. Mesin jet akan dipasang di atasnya sehingga akan lebih senyap dan nyaman. Pesawat ini didesain untuk penerbangan yang sangat jauh dan memakai energi seekonomis mungkin. Sepanjang penerbangan, bahan bakar yang terpakai 20% lebih sedikit dan akan memuat lebih dari 300 penumpang. Dari semua ini, kendalanya cuma satu, kurang investasi. Semoga saja, seiring waktu, beberapa proyek utama yang sedang berjalan akan cukup dana supaya bisa diluncurkan. Kita pun bisa naik pesawat yang jauh lebih nyaman, aman, ramah lingkungan, dan jauh lebih cepat. Hai pencinta pesawat, haha! Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.